حي على الفلاح. Berikutnya yang keempat, nah hadirin, ada yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirati, ya, bulan penuh dengan ampunan. Iya. Jadi kalau orang beriman, ya, kalau saya sih begitu, Pak. Jadi spesialis saya berniat untuk melaksanakan ibadah. Nih kalau saya ya, dalam berasumsi nih kepada Allah, bagaimana ibadah saya yang saya lakukan mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika nanti saya dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, saya punya cita-cita begitu. Nggak apa-apa, ya. Saya ditimbang nanti, amal solehnya, pahalanya nggak ada. Juga berharap dosanya nggak ada. Artinya apa? Di situ kita diampuni sama Allah. Kenapa? Karena orang yang masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibawa di padang mahsyar, ya, maka dia belum bisa dulu masuk ke dalam surga. Dipastikan dulu orang ini ke dalam neraka untuk disiksa, menghapus dosanya. Kan begitu cara menghapus dosa Allah yang dibawa oleh manusia, oleh kita misalkan. Itu salah satunya, tidak akan pernah dulu masuk ke dalam surga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut, atau nauzubillah min zalik, kita, ya, ke dalam neraka, disiksa dulu. Makanya ya Allah, kalau saya aku berharap ya Allah, ketika saya meninggal tidak disiksa di dalam kubur dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Ketika saya dibangkitkan, jangan sampai masuk ke dalam neraka untuk disiksa. Ustaz salah aja diketawain, kalau Ustaz bener gimana ya? Ya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini datangnya Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita. Segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rangkaian ibadah dan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita lakukan. Ini Pak. Jadi betapa enaknya kita di hadapan Allah dalam keadaan suci, bersih, tiada noda. Jadi kita teringat nih, saya teringat Nabi ingin khutbah, lalu kedatangan malaikat Jibril. Ada 3 hal yang disampaikan malaikat Jibril, Bu, Pak, kepada beliau. Lalu beliau mengatakan amin, 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 mengaminkan 3 kali. Ini sudah sering barangkali ya kita dengar cerita ini, riwayat ini. Tapi nggak apa-apa, kan tadi di awal saya bilang sering atau terkadang menjelang Ramadan ada tema-tema, ada kajian yang memang perlu disampaikan kembali untuk menyegarkan ingatan kita, untuk menyegarkan motivasi ibadah yang akan kita lakukan di Ramadan. Jadi begini, ketika Rasulullah selesai, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Sehingga kami dengar engkau mengaminkan sampai 3 kali. Telah datang kepadaku malakul Jibril alaihi salam. Beliau Jibril menyampaikan 3 hal kepadaku. Yang pertama, betapa binasanya, teramat binasa dan teramat celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan lalu keluar Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sesuai dengan poin yang keempat. Sebagai Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Rasulullah mengatakan amin. Jadi Jibril mengatakan tadi, teramat binasa, teramat celaka ada orang Islam
Datangnya Ramadan, lalu lepas Ramadan masuk 1 Syawal, masuk Idul Fitri, tapi belum diampuni atau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan amin. Ini kan tentu butuh pengertian dan kajian yang seksama. Ini datangnya Ramadan kok aneh. Ada ya, tapi memang ya, saya yakin ada. Tidak mungkin ya Jibril mengatakan hal-hal yang demikian. Ingat, Jibril datang kepada Rasulullah atas perintah Allah. Jadi saya atau kita semua yakin bahwa Jibril mengatakan 3 perkara ini udah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, mungkin omongan bebasnya begitu, wahai Jibril, sampaikan 3 perkara ini kepada Muhammad. Ya, Jibril tentu mengucapkan sami'na wa ata'na, saya dengar ya Allah dan saya taati. Jadi tidak mungkin, kita yakin begini Bu, malaikat Bapak, dia tidak melakukan apapun yang tidak diperintahkan. Dia melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Jadi yang tidak diperintahkan Allah, dia tidak akan pernah melakukan. Karena malaikat itu bersifat taat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu untuk menentang perintah Allah. Atau malaikat digoda oleh setan, begitu. Ya, malaikat tidak bisa digoda oleh setan dan tidak memiliki hawa nafsu. Jadi ada malaikat yang disuruh bertasbih terus sepanjang waktu sampai dengan datangnya hari kiamat. Ada malaikat yang penyangga aras begitu terus dia selamanya sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat sedih rasanya jika ada ya saudara kita, ikhwan kita, kaum muslimin muslimat selepas Ramadan tapi oleh Allah tidak diampuni dosa-dosanya. Ada yang mengatakan Idul Fitri, nih penafsiran Idul Fitri ya Bu ya, Pak. Id itu artinya kembali, Fitri kepada berbuka, dari kata-kata futur, iftar. Ya, ada yang mengatakan begitu Pak, Bu, menafsirkannya. Jadi di hari itu sudah tidak boleh bersaum, tidak boleh saum lagi. Kenapa? Sudah haram. Makanya Idul Fitri pagi silahkan makan. Makanya Rasulullah menyunahkan sebelum sholat Idul Fitri dahulukan kita mencicipi hidangan, makan dan minum, menandakan bahwa pagi itu bukan masuk Ramadan lagi, tapi sudah masuk 1 Syawal. Begitu. Ya, ada yang menafsirkan bahwa Idul Fitri adalah kembali untuk berbuka pada pagi hari. Silakan habis subuh sebelum sholat Id, ayo makan. Ada yang begitu. Bahkan ada juga yang menafsirkan Idul Fitri adalah kembali fitri kepada fitrah. Makanya ada zakat fitrah. Jiwa kembali kepada kebersihan jiwa. Kal waladathu ummu, seperti lahirnya seseorang dari rahim ibunya. Artinya kembali kepada kesucian Pak. Dimana pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu dosa-dosa umat Islam yang dikehendaki Allah, yang diizinkan oleh Allah itu dihapuskan. Nih Pak nih, Bu. Ya. Jadi khawatir kita, jangan-jangan saya ya, yang ketika Ramadan kemarin, 2 tahun kemarin dosanya belum diampuni sama Allah. Ini termasuk doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ngeri. Padahal arti Ramadan adalah pembakaran Pak, Bu. Arti bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan itu bahasa Arab Pak, Bu. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Rontok nih, ya, dikikis kita, dikerik, dikerok, tuh. Semua dosa-dosa kita yang ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ingat, setiap satu manusia, seseorang melakukan dosa, maka tumbuh titik hitam di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Makin banyak dosa kita, dosa orang tersebut, maka makin hitam jiwa kita.
Sehingga untuk memantulkan hidayah Allah itu tidak bisa. Menerima nasihat udah nggak ini lagi, nggak mempan lagi. Makanya sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati hati-hati mereka. Nah ini kita ngeri nih, kalau ada di antara kita, nauzubillah min zalik, jangan sampai kok di antara kita, enggak ya, di antara umat Islam, karena yang datang kemari insya Allah kan mau mensucikan diri ya Pak ya Bu ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kita datang kemari salah satunya untuk mensucikan diri. Jadi ada orang disuruh taubat sama temennya, aduh nggak pantas saya masuk masjid, saya masih kotor katanya. Ada lagi cerita seorang pelacur begitu, seorang wanita PSK diajak taubat sama temannya, ketemu di pinggir jalan di sebuah daerah, suruh bertaubat kepada Allah dari pekerjaannya. Ya jawabannya sama seperti yang tadi, maaf saya belum bisa bertaubat, saya belum bisa ke masjid. Apa Allah masih bisa nerima saya yang udah kotor kayak begini nih? Apakah saya pantas masuk ke rumah Allah yang bersih, yang suci, sedangkan saya masih kotor? Makna kotor di sini apa? Hatinya, bukan badannya. Badannya lebih, kalau wanita PSK kan begitu, lebih cantik dari istri kita. Salah, enggak ya? Ya, ya, coba. Enggak lah, istri kita ya, istri bapak-bapak, istri saya tentu lebih cantik lah. Tapi kadang-kala dandanan dulu. Suka berdandan nggak Pak istrinya Bapak di rumah nih? Saya mau nanya, intermezzo aja nih. Suka berdandan nggak? Bapak datang, sebelum datang gitu dari pulang kantor, dandan nggak? Gitu kan? Hah? Dandan? Sekedarnya. Oh, sekedarnya saja. Pakai pakaian rapi gitu atau dasaran doang? Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi mereka itu tidak mau datang ke masjid karena apa tadi? Merasa dirinya menjijikkan, masih kotor. Padahal ayo datang ke masjid itu salah satunya untuk mengikis dosa. Sholat, berdoa, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang yang runyem dalam hidupnya, masalahnya berkepanjangan. Itu salah satunya tidak mau bertaubat, tidak mau banyak istighfar. Iya, hatinya kotor. Jadi untuk menatap masa depan yang cerah, untuk menatap kehidupan yang lebih baik tidak bisa, karena gelap dia, tidak terang hatinya. Contoh kita yang bapak-bapak pakai helm, kacanya itu kotor tuh, debu, kena cipratan tanah, ya, buram nggak kelihatan ke depannya, ya. Harus bagaimana itu? Dielap, diusap, dibersihkan, baru plong deh kelihatan. Atau yang tadi ibu-ibu bisa naik mobil ya Bu ya? Naik mobil mah bisa ya, tapi ngendarain bisa ya. Lagi nyetir mobil, tuh, lagi nyetir mobil nih, kaca depannya tuh kotor, ya. Bisa nggak ngelihat jalan yang ada di depan? Nggak bisa. Harus apa? Dielap, dibersihkan, baru bisa plong tuh ngelihat apa yang ada di depan, ya. Oh, masalah saya ini harus solusinya. Kenapa? Diawali dari banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya masalah, punya kehidupan yang terhimpit terus, barangkali kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, makanya perlu, ya, untuk membeningkan hati ini dengan banyak istighfar, bertaubat kepada Allah, segalanya mudah, ya. Minta ampun kepada Allah. Sama begini, enak gak sih kalau kita marahan gitu loh Bu? Anak ya, dimarahin sama orang tuanya, didiemin, ya, pasti nggak enak di dalam rumah, dicuekin. Sama kayak suami marahan sama istri, istri marahan sama suami, kan nggak enak ya. Jadi segala masalah kayaknya kecil padahal jadi gede-gedein, ya.
tersinggung sedikit meluap emosinya, amarahnya meluap, nggak enak. Tapi coba ketika saling memaafkan, kesalahan suami dimaafkan istri, istri dimaafkan kesalahannya oleh suami, anak dimaafkan kesalahannya oleh orang tua, plong rasanya. Menatap ke depan tuh enak jadinya. Sudah mendapatkan ridho suami, sudah mendapatkan ridho orang tua, plong saja. Jadi nggak ada masalah jika kita ya untuk melaksanakan taubat setiap saat. Perbanyak istighfar. Rasulullah saja sampai 70 kali, 100 kali setiap hari istighfar sama Allah. Itu Rasul Nabi Muhammad SAW, ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang berbahagia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beristighfar, atau dengan kata lain beliau bertaubat loh, 70 kali sampai dengan 100 kali. Rasul yang sudah maksum, beliau yang sudah diampuni, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya Allah, lihat tuh, Nabi saja perbanyak istighfar tiap hari. Masa kita yang bukan keluarganya Nabi, ya, bukan siapa-siapanya Nabi, ya walaupun memang kita umatnya Nabi Muhammad, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kembali kepada tema. Kalau tadi yang pertama, bagaimana malaikat Jibril mengatakan bahwa datangnya Ramadan tapi ada orang yang selepas Ramadan tidak diampuni dosanya. Yang kedua, ya, adalah rugi, celaka seorang anak yang di tengah-tengah orang tuanya tidak mengantarkan dirinya masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Jadi ada seorang anak, ini orang tuanya masih hidup dua-duanya nih, tapi tidak menyebabkan anaknya ini masuk ke dalam surga. Berarti dia tergolong anak yang durhaka. Tuh. Ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada anak yang orang tuanya hadir di tengah-tengah kehidupannya, tapi tidak menyebabkan anak ini masuk ke dalam surga. Dia durhaka kepada Allah. Nah, momen Ramadan lah momen yang tepat. Jadi namanya minta. Nah, Bapak Ibu, kita sering ya Bu ya mendapat pelintiran hadis ini nih. Awalnya benar, Jibril datang, kemudian Rasulullah mengaminkan 3 kali. Nah, yang di sini nih, ya, ulama-ulama ya dengan keilmuannya membuat hadis made in Indonesia. Nah, apa saat? Ntar dulu deh, lanjutin yang ketiga deh, ya, ya, lanjutin yang ketiga. Penasaran ya? Sengaja, ya. Yang ketiga adalah teramat celaka orang yang disebutkan namamu tapi tidak bersolawat kepadamu. Nah, makanya kalau di jamaah-jamaah ikhwan kita ya yang lain itu ketika habibnya gitu ya atau syekhnya gitu yang mengucapkan bersolawat ya, atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu ya. Padahal tidak mesti begitu. Cukup dengan Rasulullah kita dalam hati sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Jadi berapa kali tadi saya mengucapkan kata Nabi Muhammad. Ayo mulai sekarang ketika kita mendengarkan kalimat kata Nabi Muhammad dalam hati sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Yaitu kita jangan pelit. Orang ucapin salawat sama Nabi gak bayar kok. Kenapa? Di azan. Oh, lain hal itu mah. Justru kalau azan, jadi udah mulai forum tanya jawab deh nih, ya. Kalau azan, ya, Rasulullah menyunahkan ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, gitu, bukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah, ya, gitu. Oh, udah mulai dibuka nih tanya jawab ini. Oh, belum, ya belum. Baik, ya tak masih lama ya.
intermezzo. Baik, tuh. Jadi kita jangan pelit lah, Ibu, Bapak, hadirin hadirat, para muda rekan remaja yang berbahagia, untuk apa? Bersolawat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah gini, pernah ditanya, kaifa, bagaimana kami, ya? Kaifa sholaina alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah hanya mengatakan solawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kayak ini kita solawat dalam tahiyat, dalam tahiyat, dalam sholat itu. Ustaz, kalau ada solawat yang begini, nah itu gimana? Ya tidak ada contohnya, ya Bu ya, Pak. Tapi enak sedengarnya, ya udah dengerin aja, tapi nggak usah diikutin, ya betul, ya kan? Dengan band tabuk tuh kan, ya? Tabuk tuh, ya band tabuk tuh namanya tuh, ya? Ada band tabuk gitu, itu dari kalangan anak-anak, ya Allah, remaja, pemuda, ibu-ibu, ya ada tuh, ya ngikutin acara-acara kayak gitu, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa hadis yang ini diplesetkan nih, ya? Pertama katanya, jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad berkata, ya Muhammad, tidak diterima amalan saumnya dan amalan ibadah yang lain seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Jadi ntar menjelang malam taraweh itu harus minta maaf sungkeman sama suami itu, ya. Kemudian yang kedua, jangan diterima saumnya dan ibadah yang lain selama bulan Ramadan anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Yang ketiga ini, ya, jangan diterima pula saum dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan seorang muslim yang belum minta maaf pada muslim yang lainnya. Ya, ada orang ketemu sama kita, ya, kita anggap besok mau saum Ramadan, maafin ya, gitu. Padahal baru ketemu sama kita, gitu ya. Kok minta maaf? Lo siapa? Ya. Antum siapa? Kok tiba-tiba langsung salaman sama saya? Ya, sama aneh langsung minta maaf. Ketemu juga baru sekarang. Kok minta maaf? Enggak, besok mau Ramadan. Nah, gitu. Makanya akhirnya ada wacana tuh, ya. Maaf-maafan menjelang bulan Ramadan. Nah, yang sebaik-baiknya minta maaf kan ketika kita berbuat salah kepada seseorang, sebaiknya pada saat itu kita minta maaf, gitu. Ya, jadi hadis ini adalah hadis made in Indonesia. Yang benar yang tadi itu yang awal disampaikan. Yang kelima sekarang, kita masuk yang kelima. Masih halaman kedua. Ya, di nomor 1 nggak masalah. Adalah syahru kataballahu alaikum siyamahu faridotan. Ya. Syahru kataballahu alaikum siyamahu faridotan. Artinya apa? Bulan ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah saum menjadi ibadah yang wajib. Nih, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah paham ini. Ya. Adalah saum Ramadan, saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kapan diwajibkannya? Nah, diingatkan lagi. Ya, ini diwajibkannya pada tahun kedua Hijriyah. Barangkali jamaah ada yang lupa nih, mulai awal Nabi Muhammad sama para sahabatnya diwajibkan ibadah saum Ramadan di tahun keberapa sih? Ya, di tahun kedua Hijriyah diwajibkannya saum Ramadan. Nah, begitu, ya. Ayatnya tadi sudah dibacakan tuh, ya, mau dibacain lagi. Baik, ya kadang-kadang begitu. Jamaahnya kutiba lagi nggak ada ayat yang lain. Makanya kadang-kadang masjid ketika menyusun jadwal ceramah Ramadan itu dikasih temanya tuh, ya macam-macam temanya. Jangan sampai ada yang tumpang tindih gitu, ya kan? Malam pertama kutiba alaikumusiyam, malam ketiga kutiba alaikumusiyam, malam ke-6 kutiba terus, ya nggak apa-apa sih, ya. Sebenarnya tema itu disampaikan nggak apa-apa, tapi kembali lagi adalah kalau bisa ustadz itu berlain-lainan tema, gitu ya.
Dibacakan nggak ayatnya? Baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini mewajibkan kepada kita orang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Tuh ya, jangan kalimatnya amanu itu buat laki-laki saja, tidak. Ya, ini wajib buat yang perempuan juga, muslimatnya juga, mukminatnya juga. Wajib, ya. Makanya kalimat yang lain kan fa'iddatum min ayyamin ukhor gitu kan. Yang perempuan ada masa haidnya, maka gantilah dengan hari yang lain setelah 1 Syawal, ya, yang sakit, ya, yang dalam bepergian, itu ada kesempatan untuk menggantinya di lain bulan Ramadan. Kemudian kewajiban ini juga diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Saum Ramadan saat buka, ya, wallahu a'lam saumnya seperti apa, ya. Malah di umatnya Nabi Daud, ini wallahu a'lam, ada sebuah riwayat umatnya Nabi Daud alaihissalam itu ketika ada kewajiban ibadah saum Ramadan, ibadah saum, dia setiap hari, tiap hari tuh Pak, sampai Nabi Daudnya wafat. Makanya kita ada sunnah puasa Nabi Daud, ya. Untungnya kita nggak tiap hari di situ, dimana kita hari ini saum, besoknya berbuka, lusanya saum, lusanya lagi berbuka, begitu. Itu pun sunnah untuk kita. Alhamdulillah, tidak sepanjang hari. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا